Shalom jemaat Tuhan, dalam PIK Pembinaan Iman Kristen ini kita akan mempelajari satu topik pandangan Kristen tentang investasi dan asuransi. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus pimpinlah, kuasai hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pandangan Kristen tentang investasi dan asuransi. Apa itu arti investasi? Investasi arti pertama adalah penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk dapat keuntungan. Jadi uang ditanam di suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan agar dapat keuntungan. Ya. Makna kedua, investasi berarti jumlah uang atau modal yang ditanam. Nah, dalam perumpamaan talenta Matius 25 itu, investasi dengan laba 100%. Ini Tuhan Yesus memberikan contoh. Investasi dengan laba 100%. Matius 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Tuan, katanya Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Nah, Matius 25 ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Jadi, kalau kita melihat perumpamaan ini, maka ditunjukkan di situ investasi dengan laba 100%. Nah, Tuhan itu membenci kemalasan dan iri hati. Siapa yang malas dan iri hati, Tuhan benci. Ya. Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, yang Tuhan benci adalah jahat, malas, iri hati, ya, itu Tuhan benci. Ya. Nah, ada juga investasi yang lain namanya investasi non materi. Apa itu investasi non materi? Nama baik itu investasi non materi yang luar biasa. Ya. Karya yang langgeng, wah luar biasa ya. Kemudian pengetahuan, kita belajar banyak, kuliah, ya. Terus kuliah lagi S1, S2, S3. Itu investasi yang non materi. Tapi menghasilkan hal yang materi tentunya. Ya. Nama baik, karya yang langgeng, pengetahuan, keterampilan. Itu investasi yang luar biasa. Hobi, keterampilan juga. Ya. Banyak teman. Ya, ada sebagian orang hobi dijadikan sebagai mata pencarian. Ya, ini anugerah Tuhan. Ya. Banyak teman itu investasi loh. Ya. Bukan berarti kita mengkomersialkan teman-teman, tapi banyak teman itu sendiri itu merupakan investasi. Ya. Anak-anak, ini jangan kita anggap anak-anak sebagai aset orang tua, keliru ya. Orang tua kalau memandang anak-anak sebagai aset orang tua, maka dia sudah mempunyai pandangan terhadap anak yang pandangan dikuasai, dipengaruhi oleh bisnis. Ya. Saya pikir anak-anak bukan aset orang tua, tapi anak-anak titipan Tuhan, anugerah Tuhan yang harus kita rawat, terus bimbing, kita didik mereka. Kita bekali mereka dengan keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kesehatan, orang bisa sehat itu investasi yang luar biasa. Kebaikan hati kepada orang lain, kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Ya. Dan jiwa-jiwa yang menjadi harta yang kekal, itu jiwa-jiwa. Puji Tuhan kalau Tuhan memakai kita menjadi suami berkat, bersaksi, akhirnya orang-orang kita saksikan satu kali terima Yesus sebagai selamat, itu jiwa-jiwa yang kekal itu, yang Tuhan pakai untuk kita bimbing mereka kepada Yesus sebagai juru selamat. Ya, oke. Nah, investasi pertama yang kita lihat dalam Kejadian 3:23, investasi pertama
Lalu Tuhan Allah mengusir dia, Adam itu, dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Mengusahakan tanah. Ya. Sebagai investor pertama, Adam dan Hawa harus menanam sebagian dari apa yang bisa mereka makan. Yang bisa mereka makan jangan dihabiskan gitu saja, tapi harus sebagian ditanam, benihnya ditanam dan bisa mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Ya. Nah, setiap kali panen, para petani harus memisahkan antara memakan hasil panennya pada satu pihak dan menjualnya dan menanam kembali. Itu dimakan atau dijual, jangan lupa ditanam kembali. Ada bagian yang perlu ditanam kembali, ya. Supaya jangan sampai semua dihabiskan, akhirnya nggak ada hal yang bisa ditanam, ya. Oke. Nah, investasi seperti menabung. Nah, ini penting. Investasi seperti menabung adalah tindakan bijaksana. Kita harus bijaksana, ya. Investasi seperti menabung. Tapi orang bebal bersikap boros, itu orang bebal. Orang bacik ya tahu bagaimana menanam, bagaimana bisa mengembangkan lagi, ya. Harus berbijaksana, ya. Amsal 21:20. Orang bijaksana tetap makmur dan kaya. Dalam terjemah sehari-hari, ya. Orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tapi orang bodoh memboroskan hartanya. Jadi jangan kita menjadi orang yang boros, ya. Apapun yang Tuhan titipkan bagi kita jangan kita boroskan, tapi kita kelola begitu dengan bijaksana, ya. Semut menyediakan ortunya pada musim panas, ya, dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Itu semut. Maka dikatakan, hai pemalas, pergilah belajarlah kepada semut, ya. Itu binatang kecil, ya. Nah, menabung itu benar, tetapi motivasi dan sikap untuk memiliki tabungan itu lebih penting. Motivasinya apa? Sikapnya bagaimana? Tapi perbuatan menabung itu benar memang, ya. Prinsip dana pensiun adalah seperti orang yang menabung sejak masa mudanya untuk kebutuhan masa tuanya. Kalau seorang sudah, misalnya taruhlah kalau dia bekerja satu perusahaan, perusahaan itu hanya berkata, oke, kalau kamu boleh kerja di sini sampai umur 55, ada yang kurang dari itu, ada yang kurang dari 50 bahkan. Ya, kalau dia mau diperpanjang, ya mungkin 2 tahun aja. Ya, setelah itu dia akan sistem kontrak kerjanya. Ya, per tahun diperpanjang. Kalau baik kerjanya diperpanjang, gitu ya. Ada sebagian bos yang seperti gitu, ya. Nah, prinsip dana pensiun adalah seperti orang yang menabung sejak masa mudanya untuk kebutuhan masa tuanya. Ya, tindakan tersebut menyatakan hidup yang bertanggung jawab. Kita diajar Tuhan untuk hidup bertanggung jawab, mengelola keuangan dengan tanggung jawab, bekerja dengan tanggung jawab, belajar dengan tanggung jawab. Ya. Bukan karena kurang iman. Jangan kita berpikir kamu nabung, kamu kurang iman untuk besok ya. Oh, bukan begitu. Tapi memang itu kita harus bertanggung jawab dalam hidup kita, dalam cara kita mengelola keuangan, mengelola pekerjaan, mengelola bisnis, itu harus penting. Itu penting sekali. Ya. Sekali lagi, menabung itu ya bukan karena kurang iman. Ya. Nah, ingat, tindakan yang nekat tidak identik dengan iman. Tindakan yang nekat tidak identik dengan iman. Iman tidak sama dengan tindakan nekat. Ya. Kata iman dari kata pistis atau fidelity, atau artinya kesetiaan. Kesetiaan kepada firman Tuhan, itu pistis. Jadi apa yang Tuhan kehendaki itu yang kita laksanakan. Nekat itu satu hal yang ambisi pribadi, kemauan pribadi, dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ini penting. Kita harus bedakan itu ya. Antara iman atau pistis, kesetiaan kepada kehendak Tuhan, dan nekat. Nekat itu kemauan pribadi sendiri. Ya. Oke. Beberapa sikap yang benar untuk investasi. Ya. Yang pertama, perlu perencanaan hidup dalam berbagai aspek. Kehidupan ini harus perlu ada rencana.
Kita lihat Lukas 14 ayat 28 dan 29. Ya, perencanaan penting. Ya, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, duduk dahulu, ngitung berapa biayanya. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Jadi mau bangun menara duduk dulu, mau bangun keluarga duduk dulu, hitung dulu, rencanakan dulu. Mau menikah rencanakan dulu, ya. Apapun tugas rencana ke depan, kita diberikan hikmah dari Tuhan untuk berencana dan serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendaknya, itulah yang terjadi. Ya, tapi Tuhan ingin agar kita punya proposal di hadapan Tuhan. Tuhan, saya maunya gini, biar Tuhan yang koreksi. Biar Tuhan yang mengatur segala perkara. Tapi saya punya rencana, gitu ya. Biar kehendak Tuhan yang jadi, yang rencana yang berkenan pada Tuhan yang diberkati Tuhan. Ya, itu penting. Oke, sikap yang kedua, ya, yaitu pertimbangkan berapa persen yang akan diinvestasikan untuk program masa depan. Pertimbangan berapa persen yang akan diinvestasikan untuk program masa depan. Yang ketiga adalah setia, tekun dan rajin. Kita sebagai umat Tuhan harus setia, tekun dan rajin. Lihat Amsal 6 ayat 6 sampai 8, Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Dikatakan Amsal 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadilah bijak. Biarpun tak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Ya. Menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Ya. Oke. Nah, sikap yang keempat dalam hal investasi. Yang keempat lah, pelihara keluarga, jangan lupa ya. Orang yang adalah umat Tuhan harus memelihara keluarganya. Kalau dia berniat untuk menikah, ya pelihara istri, anak-anak. Tapi jangan lupa ingat kepada orang tua, ya. Ingat kepada orang tua, ya. Ya, tapi kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, lebih-lebih keluarganya sendiri, orang itu menyangkal kepercayaannya. Ia lebih buruk dari orang yang nggak percaya. Jadi orang yang sebagai salah satu wujud daripada kamu percaya pada Tuhan, pelihara sanak saudaramu, khususnya keluargamu sendiri. Itu penting sekali. Ya. Jangan menjadi anak Tuhan yang nggak bertanggung jawab terhadap keluarga yang Tuhan tempatkan kau di keluarga itu. Ya. Kalau kau berniat membentuk keluarga, ya bertanggung jawab terhadap istrimu, terhadap suamimu, terhadap anak-anakmu. Ya, penting sekali. Oke. Tindakan tersebut bukan hanya pada masa sang ayah hidup, tapi setelah beliau meninggal dunia. Nah, ingat, ilmu yang diberikan tidak dapat dicuri. Oleh karena itu kita bimbing, kita berkali anak kita dengan ilmu pengetahuan. Ya, minimum misalnya sudah berkata, saya akan berusaha untuk cari duit untuk mendukung anak saya studi, minimum dia mendapatkan S1. Ya, karena sekarang perkembangan zaman luar biasa. Saya bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing, mensekolahkan, mensponsor anak saya sampai minimum S1. Ya, udah gitu saya lepas mereka biar mereka kerja dan cari duit, ya, mencari nafkah sendiri, ya. Dipuji Tuhan, ya. Yang kelima, pertimbangkan berapa persen yang akan diinvestasikan untuk program masa depan. Jadi kalau ada berkat jangan semua dihabiskan. Tapi pertimbangkan berapa persen yang akan diinvestasikan untuk program masa depan. Ini penting sekali. Kalau engkau punya anak, engkau pikirkan, makanya kalau saya sarankan, kalau sudah punya anak yang masih kecil-kecil, orang tua harus memikirkan, anak saya harus kuliah nantinya. Oke, saya harus mengasuransikan anak saya dalam hal pendidikan. Saya tidak tahu ikut asuransi apa. Tapi dalam kondisi seperti ini, di mana kuliah itu perlu biaya yang besar, maka perlu ikut asuransi, ya, asuransi kuliah. Ya. Sekarang gini penting sekali, ya, untuk masa depan mereka. Puji Tuhan. Ya.
Kemudian yang keenam, tidak tamak, selalu ingin beroleh banyak untuk diri. Itu sikap tamak. Kita nggak boleh tamak. Terus memberi, menolong, mengasihi orang lain. Nggak boleh tamak. Ya, 1 Timotius 6 ayat 9. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Maunya kaya aja. Kita perlu minta pada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan sudah janji untuk mencukupkan kebutuhan kita. Mencukupkan kebutuhan kita. Tapi orang yang bertekad untuk semua keinginan kita tercukupi, ya. Keinginan sama kebutuhan beda ya. Kebutuhan itu hal yang memang esensial. Ya. Tapi kalau keinginan itu nggak terbatas. Ya. Tuhan berjanji kepada umatnya untuk menyediakan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya. Mereka ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya. Oke. Orang yang tamak berusaha mau memperalat semua pihak. Semua mau diperalatnya. Orang tuanya, suami, istrinya, saudaranya, teman-temannya. Ya. Semua mau diperalat olehnya. Termasuk kalau bisa, Allah juga aku bisa peralat. Wah, itu kalau bisa. Tapi Allah nggak mungkin kita bisa peralat. Allah pencipta kita kok. Kita berani-beraninya memperalat dia. Nggak mungkin. Ya. Oke. Jangan mengabdi kepada mamon, tuh firman Tuhan yang berkata. Mamon itu artinya harta. Ya. Kita butuh harta, tapi jangan kita diperbudak oleh harta. Ya, ini penting sekali. Oke, sikap yang ketujuh, sikap yang benar yang ketujuh untuk investasi, yaitu tidak sombong, tetapi tetap bersandar pada kuasa Allah. Walaupun misalnya saudara pada saat ini dalam kondisi yang berlimpah harta, tapi jangan sombong. Tetap bersandar pada kuasa Allah. Kalau Tuhan tidak mengendaki, nggak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita yang terjadi. Ya. Tapi kalau kita dititipkan oleh Tuhan harta seberapa saya tidak tahu. Tapi biarlah jangan kita sombong, ya. Tapi tetap bersandar kepada Tuhan karena segala sesuatu itu dari Tuhan, ya. 1 Lukas 12 dikatakan, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu katanya, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu beristirahatlah, bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ayo. Ya. Apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ya, jangan sombong. Karena kapan saja bencana bisa terjadi, kapan saja kalau Tuhan kehendaki, kita akan mengalami berbagai macam masalah hidup ini. Karena jangan sombong. Ya. Oke, sikap yang benar yang ke-8 untuk investasi adalah bukan karena iri hati. Nggak boleh iri hati gitu. Ya, serahkan sama Tuhan saja. Ya. Kalau ada sebagian orang yang sepertinya berkatnya lebih besar daripada kita, jangan lihat hanya dari satu sisi. Berkat harus dilihat dari banyak sisi, banyak aspek. Dan jangan lupa, the more you are given, the more you will be demanded. Semakin kau diberkati, diberikan, kau semakin dituntut. Ya. Orang yang diberikan 5 talenta dituntut memberikan laba 5 talenta. Orang yang diberikan 2 talenta dituntut oleh Tuhan untuk memberikan laba 2 talenta. Ini penting sekali, ya. Tekad untuk mengembangkan kerajaan Allah. Ini penting sekali. Roma 12 ayat 8. Saya ambil contoh beasiswa di PBTS, ya. Investasi uang di bank, bunganya untuk dukung PI. Nah, ini suatu hal yang penting. Nah, ini saudara. Ada sebagian orang yang berusaha mau menolong orang lain yang mengalami kesulitan dalam hal dana, tapi orang-orang itu mau belajar, cukup pandai, cuma masalah dana. Sehingga ada sebagian anak Tuhan yang berkata, oke, nanti setelah aku meninggal, aku siapkan dana untuk
memberikan aku akan taruh dana ini di bank atau di tempat-tempat tertentu untuk dikaryakan, maksudnya dijadikan sebagai modal, nanti bunganya digunakan untuk mendukung beasiswa. Ya, ada yang begitu, ya. Puji Tuhan. Ini namanya beasiswa prestasi. Yang berprestasi akan diberikan beasiswa. Ya. Oke. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Jangankan terpaksa, ikhlas. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ini penting sekali ya. Ini dalam Roma 12 ayat yang ke-8. Oke. Ya. Oke, terus kemudian yang berikutnya. Apakah asuransi Alkitabiah? Nah ini. Ada sebagian orang yang takut ikut asuransi karena kalau aku ikut asuransi berarti aku kurang beriman gitu ya. Kan Tuhan berjanji akan memelihara. Pertanyaannya, apakah asuransi Alkitabiah? Amsal 27 ayat 12, 20 ayat 3, kita baca Amsal 22 ayat 3. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus selalu tertimpa malapetaka. Nah, kita biarlah hendaklah menjadi orang bijaksana, ya, yang tahu membaca tanda-tanda zaman, ya. Ya, kita mohon hikmat dari Tuhan selalu. Ya. Asuransi adalah bagian dari tanggung jawab yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan. Bagian dari tanggung jawab itu yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan. Mengerjakan apa yang jadi bagian manusia. Ini penting. Ya. Do our part. Kerjakan bagian kita. And God will do his part. Kerjakan dan Allah akan mengerjakan bagian dia. Ya. Kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu. Dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Ini penting sekali. Do our part and God will do his part. Ya. Ya. Namun perlu diingat, Allah gak pernah berjanji untuk menghindarkan umatnya dari berbagai macam kesulitan. Ini penting sekali ya. Kalau jadi umat Tuhan semua lancar-lancar gak ada sulit, wah orang akan berbondong-bondong jadi umat Tuhan. Tapi ternyata tidak toh. Ya. Allah tuh tidak pernah berjanji untuk menghindarkan umatnya dari berbagai macam kesulitan. Ini penting sekali. Segala kesulitan Allah untuk melatih iman dan kepribadian umat. Ini penting sekali. Segala kesulitan Allah untuk melatih iman dan kepribadian umat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini Roma 5 ayat 3. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Puji Tuhan. Ya. Oke. Menurut Taurat, setiap orang Lewi harus bertugas pada usia 25 tahun. Dan akan pensiun pada usia 50 tahun. Jadi pengabdian mereka 25 tahun. Usia 50 sampai usia 50. Dan setelah itu mereka akan pensiun. Ya, itu menurut Taurat. Pada usia pensiun itu, mereka boleh tetap membantu saudaranya di kemah pertemuan. Ya, sebelum dibangun bait suci oleh Sulaiman, oleh Salomo, Raja Salomo, itu orang umat Israel punya kemah pertemuan. Ya. Jadi pada usia pensiun itu mereka boleh tetap membantu saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas, tetapi tidak usah lagi menjabat pekerjaan itu. Ya jabatannya sudah nggak ada sampai usia 50 saja. Tapi membantu saudaranya di kemah pertemuan boleh-boleh saja. Ya, bilangan 8:24-20. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas agar ia bekerja di kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga enggak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tapi tidak usah lagi menjabat pekerjaan itu. Ya, tidak perlu lagi ada jabatan setelah usia 50. Ya. Tapi yang membantu saudaranya dalam tugas di kemah pertemuan, oke-oke saja. Ya. Ya, orang Lewi tidak memiliki tanah atau mengumpulkan harta kekayaan, tapi mereka hidup dari persepuluhan dan persembahan yang diberikan oleh umat Allah. Mereka hidup
dari persepuluhan dan persembahan yang diberikan oleh umat Allah. Ya, dikatakan imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian dari milik pusaka bersama-sama orang Israel, dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka dapat rezeki. Jadi lewat cara itu, ya. Terhadap mereka mempersembahkan korban sembelihan. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar. Ya. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari antumamu, dombamu, haruslah kau berikan kepadanya, itu kepada orang Lewi. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan. Jadi orang Lewi tidak, menurut Taurat, tidak bertugas seperti suku-suku Israel lainnya. Mereka khusus untuk melayani di kemah pertemuan, kemah suci, yang kemudian dibangun jadi bait suci. Ya. Dan orang-orang Israel memberikan persembahan kepada Tuhan dan kepada hamba-hambanya yang melayani, itu orang-orang Lewi itu. Ya, penting. Allah itu sebenarnya nggak benci kemakmuran secara materi. Ya, Allah tidak benci kemakmuran secara materi. Bandingkan Abraham, Daud, Salomo dan lainnya adalah orang-orang yang makmur secara harta. Mereka lah makmur secara harta. Yang terpenting, yang terpenting adalah bagaimana umatnya mendapatkan kekayaan. Kalau dengan cara curang, ya keliru di hadapan Tuhan. Tapi kalau caranya benar, ya itu berkat Tuhan. Jadi yang terpenting bagaimana umatnya mendapatkan kekayaan, dan setelah kaya untuk apa? Itu penting sekali. Bagaimana dan untuk apa? Itu penting. Ya. Allah membenci sikap-sikap yang jahat, misalnya tamak, iri, serakah, sombong, tidak jujur dan lain-lain. Allah itu benci sikap-sikap seperti itu. Tamak, iri, serakah, sombong, tidak jujur dan lain-lain. Ya. Korupsi termasuk tindakan tidak jujur. Ya, biar apa yang kita sudah pelajari pada saat ini jadi berkat bagi saudara-saudara kalian pada tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Apa yang sudah kami pelajari secara prinsip-prinsip, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama untuk kami mempraktikkan prinsip-prinsip itu dalam kami berbisnis, dalam kami bekerja, dalam kami berumah tangga, dalam kami bergaul, dalam kami berencana ke depan. Roh Kudus, apa yang hamba sampaikan, Roh Kudus meteraikan dan mampukan kami melaksanakan hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, Amin.